Sobat Pemilih, bertemu kembali kita di Ngopi Santai, ngobrol pemilu santai. Kali ini bersama Nena. Teman pemilih, coklit yang dilakukan Pak Tarli telah berakhir pada tanggal 24 Juli yang lalu. Coklit ini dilakukan untuk memperbaiki daftar pemilih. Untuk lebih jauh membahas tentang data pemilih, kita hadirkan anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Prahara Andri Kusuma. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Bu. Iya, Pak Andri, sekarang ini sedang tahapan apa sih di data pemilih? Jadi setelah tahapan coklit berakhir, data itu dihimpun oleh kawan-kawan TPS untuk ditelaah, dianalisa, divalidasi, dibersihkan dari data-data anomali. Nah, apakah data tersebut ganda ataukah ada yang meninggal dunia atau ada yang invalid. Jadi lebih kepada meningkatkan kualitas data sebagai bahan bagi kawan-kawan kabupaten kota, KPU kabupaten kota untuk menyusun daftar pemilih sementara. Baik Pak Andri, kira-kira mengapa sih Pak data pemilih selalu diupdate dan dimutakhirkan? Iya, karena terkait data ya itu fluktuatif. Bisa jadi ada orang pindah keluar atau ada yang masuk ke dalam atau mungkin ada yang meninggal dunia, ada yang lahir, maka data itu harus selalu diupdate dan dimutakhirkan. Ya, jadi data pemilih ini tidak statis ya Pak, yang selalu Iya. berubah dan bergerak. Baik Bapak, kira-kira kemarin itu coklitnya udah berlangsung 100% ya Pak ya? Nah, tapi kalau misalnya masih ada ternyata masyarakat yang merasa belum dicoklit, mungkin karena pindah atau keluar kota atau keluar negeri, bagaimana itu Pak? Ya, kemungkinan itu bisa saja terjadi karena yang bersangkutan sedang liburan atau sedang tugas keluar kota selama 1 bulan dan petugas pantarlih kami tidak bisa menemui yang bersangkutan, bahkan di rumahnya juga kosong. Nah itu kan salah satu kendala yang dihadapi oleh kawan-kawan pantarlih. Akan tetapi selama kami tidak dapat bukti bahwa yang bersangkutan itu termasuk kategori tidak memenuhi syarat, maka kami anggap itu pemilih sesuai. Baik, jadi kalau memang tidak dicoklit karena beliau liburan atau keluar negeri, berarti masih bisa dikategorikan atau statusnya adalah memenuhi syarat. Memenuhi syarat selama tidak ada bukti-bukti lain yang membuat yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Misalnya yang dikategorikan tidak memenuhi syarat itu, 1, meninggal dunia, kedua data ganda, kalau di kami itu kode 2 data ganda, kemudian kode 3 itu di bawah umur, itu buktinya adalah dari akte kelahiran. Kemudian ada kategori 4 tidak memenuhi syarat, yang bersangkutan sudah pindah domisili. Nah, bukti dukungnya adalah KTP terbaru yang bersangkutan. Kemudian ada kode 5, yang bersangkutan itu pindah kewarganegaraan. Otomatis dia tidak lagi memiliki hak pilih di Indonesia, dibuktikan dengan paspor biasanya. Kemudian ada kode 6, itu mereka yang diterima sebagai anggota Polri. Baik. Dengan menunjukkan SK pengangkatannya. Kemudian ada kode 7, mereka yang diterima menjadi anggota TNI. Kemudian kode 8, itu lebih ke teknis lah. Kalau kode 8 itu salah penempatan TPS. Jadi selama kami tidak mendapatkan bukti bahwa yang bersangkutan itu dapat dikategorikan TMS, maka kami anggap yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai pemilih. Jadi kita membutuhkan dokumen untuk menentukan data pemilih itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Ya.
Jadi Betul. begitu ya Pak ya. Nah bagaimana misalnya teman pemilih atau masyarakat ingin mengecek apakah mereka terdaftar dalam daftar pemilih sementara? Iya, jadi setelah DPS atau daftar pemilih sementara kami tetapkan, kami akan mengumumkan ke masyarakat untuk mendapat tanggapan masyarakat. Jadi silakan masyarakat yang ingin mengecek dapat melihat di kelurahan, kecamatan, atau tempat-tempat umum lainnya apakah sudah terdaftar di dalam DPS atau belum, atau bisa juga mengecek lewat laman cekdptonline.kpu.go.id. Jadi di laman tersebut sudah bisa mengecek apakah kita terdaftar di daftar pemilih sementara ya Pak ya? Iya, betul sekali. Nah kalau misalnya kita sudah mengecek ternyata nama kita belum ada di daftar pemilih sementara itu Pak, bagaimana Pak? Jadi setelah penyusunan daftar pemilih sementara dan kami umumkan, tujuan kami umumkan itu untuk mendapati tanggapan masyarakat. Jadi masyarakat yang belum terdaftar di DPS silakan menghubungi PPS, PPK, KPU Kabupaten Kota, atau bahkan langsung ke KPU Provinsi. Silakan datang untuk didaftarkan sehingga yang bersangkutan dapat kami masukkan ke dalam daftar pemilih. Baik, terima kasih Pak Andre atas penjelasannya. Kami mendapatkan banyak pengetahuan tentang daftar pemilih. Jadi bagi teman pemilih yang mau mengecek apakah terdaftar dalam daftar pemilih sementara, dapat mendatangi kelurahan atau ke kantor KPU, dapat juga dengan mengecek laman cekdptonline.kpu.go.id. Pastikan teman pemilih terdaftar dan jangan lupa datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Jadilah pemilih cerdas. Sampai jumpa. Silakan Pak. Ya. Kayaknya memang perlu kopi deh Pak.